Petani ini menyelamatkan ular, ladang petani ini subur secara ajaib. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, semoga berkah dan diperlancar rezekinya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang petani bernama Saman. Ia adalah seorang pria sederhana yang menjalani hidupnya dengan bercocok tanam dan merawat sawah warisan keluarganya. Meskipun hidupnya penuh kesederhanaan, Saman dikenal sebagai orang yang baik hati dan penuh belas kasih terhadap sesama, termasuk hewan-hewan di sekitarnya. Suatu hari, Saman memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan di sekitar desa memang sering dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber kehidupan, tetapi ada banyak cerita mistis yang berkembang di antara mereka. Beberapa orang percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang bisa membawa keberuntungan atau malah kesialan. Saat sedang mengumpulkan ranting-ranting kering, Saman tiba-tiba mendengar suara rintihan pelan. Rasa penasaran membawanya ke sebuah pohon besar yang tumbang akibat badai semalam. Di bawah batang pohon yang berat itu, ia melihat seekor ular besar yang terjepit, tubuhnya terlilit ranting-ranting dan napasnya tersengal-sengal. Saman bukanlah orang yang takut pada ular, tetapi ia tahu betapa berbahayanya reptil itu jika merasa terancam. Namun, melihat makhluk itu kesakitan, hati kecilnya tergerak untuk menolong. Dengan hati-hati, ia mendekat dan mulai mengangkat ranting-ranting yang menjepit tubuh ular tersebut. Butuh waktu dan tenaga, tapi aku harus menolongnya, gumam Saman dalam hati. Dengan penuh usaha, ia akhirnya berhasil mengangkat batang pohon yang menjepit tubuh ular itu. Ular besar itu bergerak perlahan, seakan mencoba mengatur napasnya kembali. Saman mundur beberapa langkah, bersiap jika sewaktu-waktu ular itu menyerangnya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Ular tersebut hanya menatapnya dengan mata keemasan yang bersinar, seolah berterima kasih atas pertolongan yang diberikan. Saman menghela napas lega. "Pergilah, kau sudah bebas," ucapnya pelan sambil beranjak pergi. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, ular tersebut bergerak mendekat dan menjulurkan kepalanya, seolah ingin mengingat wajah penolongnya. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan ular itu, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Setelah beberapa saat, ular itu perlahan melata ke dalam semak-semak dan menghilang di balik rerimbunan hutan. Saman masih berdiri di tempatnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa pada ular tersebut, namun ia tidak tahu pasti apa itu. Matahari semakin condong ke barat, menandakan bahwa hari sudah semakin sore. Saman memutuskan untuk segera kembali ke desa sebelum gelap. Namun, sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus melayang pada peristiwa tadi. Hatinya merasa gelisah, seolah pertemuan dengan ular tadi bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ketika sampai di rumahnya, Saman disambut oleh ibunya, seorang wanita tua yang sudah lama menjanda. Ibunya memandangnya dengan curiga. "Kau terlihat berbeda, Saman. Ada apa?" tanya sang ibu sambil menatap wajah anaknya dengan seksama. Saman tersenyum kecil, lalu duduk di bangku kayu dekat perapian. "Aku hanya merasa lelah, Bu. Perjalanan ke hutan tadi cukup berat." Sang ibu mengangguk, lalu menuangkan air dari kendi ke dalam gelas. "Hutan itu penuh misteri, Saman. Kau harus berhati-hati. Banyak cerita yang beredar di desa tentang makhluk-makhluk yang mendiami hutan itu. Jangan sembarangan berbuat sesuatu." Saman hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir dengan menceritakan kejadian tadi. Namun, hatinya merasa bahwa pertemuannya dengan ular itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam pun tiba. Saman berbaring di dipannya, mencoba untuk tidur,
tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan mata keemasan ular itu. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tiba-tiba, terdengar suara desisan pelan di luar jendela kamarnya. Saman membuka matanya dan duduk tegak. Jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan ke jendela, lalu mengintip keluar. Dalam remang-remang cahaya bulan, ia melihat bayangan panjang yang melata perlahan di halaman rumahnya. Ular itu telah kembali. Saman menahan napasnya. Ia tidak tahu harus merasa takut atau kagum. Namun, satu hal yang pasti, ular itu sedang mencari dirinya. Tanpa sadar, Saman membuka pintu dan melangkah keluar. Hatinya bergetar, tetapi langkahnya mantap. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saman berdiri terpaku di ambang pintu rumahnya, menatap sosok ular besar yang kini berada di halaman. Cahaya bulan menerangi sisiknya yang berkilau keemasan, membuat makhluk itu tampak begitu agung dan misterius. Meski hatinya berdebar kencang, Saman tidak merasakan ketakutan. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah ada ikatan yang menghubungkannya dengan ular tersebut. Ular itu bergerak mendekat, namun tidak dengan gerakan mengancam. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, menatap Saman dengan mata tajam yang seperti menyimpan ribuan cerita. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari mulut ular itu, terdengar suara halus, seolah ada seseorang yang berbicara dalam benaknya. "Terima kasih telah menolongku, manusia yang berhati mulia," suara itu bergema di dalam kepala Saman. Saman terkejut, langkahnya mundur setengah selangkah. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, memastikan bahwa suara itu memang berasal dari ular di hadapannya. Namun, tak ada orang lain di sana. Siapa kau?" Saman akhirnya berhasil bersuara, meski masih diliputi kebingungan. Ular itu menundukkan kepalanya sejenak, seakan menunjukkan sikap hormat. "Aku adalah anak dari Ratu Ular. Kau telah menyelamatkanku dari kematian, dan aku datang bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi juga untuk menyampaikan sebuah pesan penting." Saman semakin penasaran. Ia menelan ludahnya, lalu mengangguk, memberi isyarat agar sang ular melanjutkan perkataannya. "Ibu kami, Ratu Ular, ingin bertemu denganmu. Ia telah mengetahui perbuatan baikmu dan ingin memberimu sesuatu sebagai balasan atas kebaikan hatimu. Namun, perjalanan ke tempatnya bukanlah perjalanan biasa. Jika kau setuju, kau harus bersiap menghadapi hal-hal yang belum pernah kau alami sebelumnya." Saman mengernyitkan dahi. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya menolong seekor ular bisa membawanya ke dalam urusan sebesar ini. Namun, di lubuk hatinya, ada rasa penasaran yang begitu besar. Selama ini, ia hanya mendengar dongeng-dongeng tentang para penguasa gaib di hutan. Kini, ia diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satunya. "Apa yang akan terjadi jika aku menolak?" tanyanya, ingin memastikan pilihannya. Ular itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Saman sejenak sebelum akhirnya berkata, "Jika kau menolak, kami tidak akan memaksamu. Namun, takdir telah mempertemukan kita. Keputusan ada di tanganmu." Saman menarik napas dalam. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan gegabah. Namun, dorongan dalam hatinya lebih kuat daripada keraguannya. "Baiklah," katanya mantap. "Aku akan ikut." Mata ular itu bersinar lebih terang seakan puas dengan jawaban Saman. "Persiapkan dirimu. Aku akan menjemputmu esok malam. Pastikan kau tidak memberitahu siapapun tentang ini." Setelah mengatakan itu, ular tersebut perlahan melata pergi, menghilang ke dalam kegelapan malam. Saman masih berdiri di tempatnya, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi.
Ia baru saja menerima ajakan dari seekor ular ajaib untuk bertemu dengan makhluk yang disebut Ratu Ular. Apa yang akan ia temui di sana? Dan hadiah apa yang akan diberikan kepadanya? Malam itu, Saman sulit memejamkan mata. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Ia tahu bahwa sejak saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Saman menjalani aktivitasnya seperti biasa, meski pikirannya terus melayang pada pertemuan yang akan terjadi malam nanti. Ia mengumpulkan kayu bakar di hutan, mencangkul sawah, dan memberi makan ternaknya, namun hatinya gelisah. Sesekali, ia menatap hutan yang menjulang di kejauhan. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan ular tersebut, dan di sanalah mungkin nasibnya akan berubah selamanya. Saat sore tiba, Saman duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang perlahan berubah warna menjadi oranye keemasan. Ia tidak tahu apa yang harus ia persiapkan untuk perjalanannya nanti. Apakah ia harus membawa bekal? Atau mungkin membawa sesuatu sebagai tanda hormat kepada Ratu Ular? Namun, sebelum ia sempat memutuskan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sekitar rumahnya bergoyang seolah berbisik satu sama lain. Burung-burung yang biasanya berkicau menjelang senja kini diam membisu. Suasana berubah menjadi mencekam. Tiba-tiba, tanah di sekitar rumahnya bergetar pelan. Getaran itu semakin kuat, hingga akhirnya berhenti seketika. Dari arah hutan, sosok ular emas itu muncul kembali. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, beberapa ular lain dengan berbagai ukuran dan warna mengikuti dengan gerakan yang anggun dan teratur. Mereka tampak seperti pengawal, menjaga sang ular emas di tengah-tengah mereka. Saman berdiri, menatap kedatangan mereka dengan jantung berdebar. Ular emas itu berhenti tepat di hadapannya, lalu menatapnya dengan sorot mata yang penuh ketegasan. Waktunya telah tiba, kata ular itu. Saman mengangguk. Tanpa banyak bertanya lagi, ia melangkah maju, mengikuti rombongan ular yang mulai bergerak kembali ke dalam hutan. Perjalanan itu terasa aneh. Saman merasa langkahnya semakin ringan, seolah ia sedang berjalan di udara. Udara di sekelilingnya juga berubah. Hutan yang biasanya penuh suara malam kini terasa begitu sunyi, seakan mereka telah melewati batas dunia yang berbeda. Tiba-tiba, di depan mereka, terbuka sebuah celah di antara pepohonan. Dari celah itu, terpancar cahaya kehijauan yang lembut. Ular-ular itu masuk ke dalam tanpa ragu, dan Saman, dengan penuh keberanian, melangkah mengikuti mereka. Begitu melewati celah itu, Saman tertegun. Di hadapannya terbentang sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah istana megah berdiri di tengah danau berwarna zamrud. Dindingnya terbuat dari batu giok, dan air danau memantulkan cahaya keemasan. Jembatan dari emas membentang menuju pintu gerbang istana. Di atasnya, beberapa ular raksasa berjaga dengan mata yang penuh kewaspadaan. "Selamat datang di istana Ratu Ular," kata sang ular emas. Saman menelan ludah. Ia tahu, sejak saat ini, hidupnya benar-benar akan berubah. Malam itu, Saman melangkah ke dalam hutan dengan hati berdebar. Ia mengikuti rombongan ular yang melata dengan anggun, membentuk barisan panjang menuju tempat yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara hutan perlahan menghilang seiring langkahnya semakin jauh dari desa. Jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan biasa. Pohon-pohon yang menjulang tinggi seolah membentuk lorong alami, dengan cabang-cabang yang bertautan di atas kepala mereka. Cahaya bulan merembes masuk di sela dedaunan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Setelah berjalan cukup lama, Saman mulai menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, seolah setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya ke dimensi yang berbeda.
Udara di sekitar mereka pun berubah, tidak lagi dipenuhi aroma tanah dan dedaunan basah, melainkan harum bunga yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. "Sebentar lagi kita sampai," kata ular emas yang memimpin di depan. Saman menelan ludahnya. Ia masih tidak tahu apa yang menunggunya di tempat tujuan mereka. Namun, rasa penasaran dan keberanian dalam dirinya mengalahkan keraguan yang sempat muncul. Tiba-tiba, di hadapan mereka terbuka sebuah celah di antara pepohonan yang sebelumnya tidak ada. Dari celah itu, terpancar cahaya kehijauan yang lembut. Ular-ular itu masuk ke dalam tanpa ragu, dan Saman, setelah menarik napas panjang, mengikuti mereka. Begitu melewati celah itu, ia dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Di hadapannya, sebuah istana megah berdiri di tengah danau berwarna zamrud. Dinding istana itu terbuat dari batu giok yang bersinar di bawah cahaya bulan, menciptakan kilauan yang menenangkan. Jembatan dari emas membentang menuju gerbang istana, yang dijaga oleh beberapa ular raksasa dengan mata tajam penuh kewaspadaan. "Selamat datang di istana Ratu Ular," kata sang ular emas dengan suara tenang namun penuh wibawa. Saman hanya bisa mengangguk, matanya tidak mampu berpaling dari keindahan yang ada di hadapannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik hutan yang ia kenal, tersembunyi dunia lain yang begitu megah dan penuh misteri. Mereka terus melangkah melewati jembatan emas, menuju gerbang istana yang tinggi. Ketika mereka mendekat, pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut kedatangan mereka. Saman mengikuti ular emas masuk ke dalam, dan begitu melewati ambang pintu, ia merasa seolah memasuki dunia lain yang lebih menakjubkan. Langit-langit istana dihiasi ukiran naga dan ular raksasa yang tampak seperti hidup. Lantainya terbuat dari batu kristal yang begitu bening, hingga Saman bisa melihat pantulan dirinya di sana. Cahaya redup yang berasal dari obor kristal di dinding menciptakan suasana magis yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Di ujung ruangan, di atas singgasana yang menjulang, duduklah sosok yang membuat Saman terdiam. Seorang perempuan dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular, mengenakan mahkota emas yang berhiaskan permata berkilauan. Matanya berwarna keemasan seperti sisik ular yang mengelilingi tubuhnya. Tatapan matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. "Saman, manusia berhati baik," suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari perempuan itu. "Aku adalah Ratu Ular, penguasa kerajaan ini. Kau telah menyelamatkan anakku, dan untuk itu, aku berhutang budi kepadamu." Saman menundukkan kepalanya, merasa tak pantas berada di hadapan makhluk yang begitu agung. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, yang mulia," jawabnya dengan suara pelan. Ratu Ular tersenyum tipis. "Tidak banyak manusia yang akan bertindak sepertimu. Sebagai bentuk rasa terima kasihku, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu." Ia mengangkat tangannya, dan seketika, dari belakang singgasananya muncul seorang pelayan yang membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Pelayan itu membawanya ke hadapan Saman dan membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah batu kecil berwarna biru terang yang memancarkan cahaya lembut. "Ini adalah batu keberuntungan," kata Ratu Ular. "Sebuah benda yang akan membantumu dalam kehidupan. Namun, ingatlah, kekuatan batu ini hanya akan bekerja bagi mereka yang memiliki hati yang bersih." Saman menatap batu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia masih tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud oleh Ratu Ular, tetapi ia tahu bahwa benda ini bukanlah benda biasa. "Kami tidak meminta imbalan apapun darimu, Saman," lanjut Ratu Ular. "Namun, ada satu hal yang ingin kami ingatkan. Dunia manusia dan dunia kami tidak boleh bercampur begitu saja. Jagalah rahasia ini, dan gunakan hadiah ini dengan bijak." Saman mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia merasa bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya,
Meski ia belum tahu bagaimana cara batu ini akan mempengaruhinya di masa depan. Setelah pertemuan itu, Ratu Ular memberi izin kepada Saman untuk kembali ke desanya. Dengan hati yang masih penuh dengan keheranan dan rasa syukur, ia meninggalkan istana dan mengikuti ular emas kembali melalui celah di hutan. Begitu ia kembali ke dunia manusia, celah itu lenyap seperti tidak pernah ada. Malam itu, Saman tertidur dengan berbagai pertanyaan yang memenuhi benaknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana kehidupan barunya setelah menerima hadiah dari Ratu Ular? Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah Saman terasa berat ketika ia meninggalkan istana Ratu Ular. Hatinya dipenuhi kebingungan sekaligus rasa syukur. Di dalam sakunya, batu keberuntungan yang diberikan oleh Ratu Ular terasa hangat, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tak akan sama lagi. Ketika ia melewati celah hutan tempat ia pertama kali masuk, seketika pemandangan di sekelilingnya berubah. Hutan kembali seperti sedia kala, tanpa jejak keberadaan kerajaan ular. Saman menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah pepohonan dan semak-semak biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa di balik sana tersembunyi dunia lain yang baru saja ia tinggalkan. Langkahnya terus membawa dirinya mendekati desa. Ia tidak tahu berapa lama ia pergi, tetapi saat ia melihat ladang dan rumah-rumah beratap rumbia di kejauhan, hatinya sedikit lega. Namun, muncul kekhawatiran baru, bagaimana ia akan menjelaskan kepergiannya? Haruskah ia menceritakan semuanya, atau menyimpan rahasia ini selamanya? Begitu memasuki desa, beberapa penduduk langsung menatapnya dengan heran. Seorang lelaki tua yang duduk di bel-bel di depan rumahnya terkejut melihat kedatangan Saman. "Saman, kemana saja kau? Kami mengira kau hilang di hutan." Saman menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku tersesat," jawabnya singkat. "Tapi aku baik-baik saja." Orang-orang mulai berkerumun di sekelilingnya, bertanya ini dan itu. Namun, Saman hanya memberikan jawaban-jawaban singkat. Ia merasa bahwa menceritakan kebenaran hanya akan membuatnya dianggap gila. Salah satu orang yang paling terkejut melihatnya kembali adalah Pak Rahmat, tetua desa. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh selidik. "Saman, kau benar-benar tersesat?" tanyanya dengan nada curiga. Biasanya orang yang hilang di hutan tidak kembali dengan kondisi sebaik ini. Saman hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membodohi orang setua dan sebijak Pak Rahmat. "Mungkin aku memang beruntung, Pak," katanya sambil meremas batu keberuntungan di sakunya. Pak Rahmat mengangguk pelan, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya percaya. Malam itu, Saman kembali ke rumahnya yang kecil. Ia duduk di depan perapian, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa dengan batu keberuntungan ini, hidupnya akan berubah. Tapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Dunia manusia bukanlah tempat di mana keajaiban bisa diperlihatkan begitu saja. Di luar rumahnya, angin berembus pelan. Hutan di kejauhan terlihat tenang, tetapi Saman tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang harus ia jaga selamanya. Keesokan harinya, Saman kembali ke ladangnya. Tanah yang sebelumnya kering dan tandus terasa berbeda saat ia menggenggam cangkulnya. Dengan hati-hati, ia menanam beberapa benih yang ia simpan sebelum peristiwa besar di hutan terjadi. Tidak ada yang aneh, tetapi entah kenapa, ia merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ketika cangkulnya mengenai tanah, seketika tanah itu terasa lebih gembur dan subur dari sebelumnya. Saman mengerutkan kening. Ia mencoba menggali lebih dalam, dan betapa terkejutnya ia saat melihat akar-akar tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Seakan-akan, setiap sentuhan tangannya memberikan energi pada tanah tersebut.
Apa ini efek dari batu keberuntungan? Gumamnya dalam hati. Ia menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang melihatnya. Jika para warga desa tahu bahwa ladangnya tiba-tiba menjadi subur dengan cara yang tidak biasa, ia khawatir mereka akan mulai mencurigainya. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, hasil panen Saman meningkat drastis. Sayurannya tumbuh lebih hijau, buah-buahan lebih besar, dan padi yang ia tanam jauh lebih sehat dibanding ladang-ladang lain di desa. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan ini. Saman, bagaimana bisa ladangmu begitu subur? Apa kau menggunakan pupuk khusus? Tanya seorang petani bernama Karjo. Saman tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Aku hanya merawatnya dengan lebih tekun, Karjo. Mungkin ini memang tahun yang baik. Namun, tidak semua orang percaya begitu saja. Beberapa warga desa mulai membicarakan keanehan ladang Saman di belakangnya. Ada yang menganggapnya hanya beruntung, tetapi ada pula yang mulai berprasangka buruk. Suatu malam, Pak Rahmat kembali mendatangi rumahnya. Saman, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, katanya dengan suara tenang namun tegas. Seorang petani biasa tidak bisa membuat tanah yang kering menjadi begitu subur dalam waktu singkat. Aku sudah melihat banyak hal dalam hidupku, dan aku tahu ada sesuatu yang berbeda padamu. Saman terdiam. Ia tahu cepat atau lambat seseorang akan mulai mempertanyakan keberhasilannya. Ia menghela napas dalam, lalu menatap Pak Rahmat dengan penuh kebimbangan. Aku tidak bisa menjelaskannya, Pak, ucapnya akhirnya. Pak Rahmat mengamati wajahnya dengan seksama, lalu mengangguk perlahan. Aku tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, Saman, rahasia besar selalu membawa beban yang tidak ringan. Berhati-hatilah. Setelah Pak Rahmat pergi, Saman kembali menatap batu keberuntungan di tangannya. Ia menyadari bahwa hadiah dari Ratu Ular ini bukan sekadar anugerah, tetapi juga sebuah ujian. Ia harus menggunakannya dengan bijak, atau rahasianya akan terbongkar dan membawa masalah yang lebih besar. Di kejauhan, suara angin kembali berembus di antara pepohonan hutan. Seakan-akan ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasinya dari dalam kegelapan malam. Sejak kembalinya Saman ke desa, kehidupannya mulai berubah. Ladangnya semakin subur, panennya berlimpah, dan ia menjadi buah bibir di antara para petani lain. Namun, seperti layaknya kehidupan, kebaikan selalu diiringi dengan tantangan. Di balik keberuntungan yang ia peroleh, ada mata-mata yang memperhatikannya dengan penuh curiga. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pria asing datang ke desa. Tubuhnya tegap dengan sorot mata tajam yang penuh pengamatan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Wirya, seorang kepala petani dari desa sebelah yang mengalami gagal panen. Aku mendengar bahwa tanah di sini begitu subur hingga mampu menghasilkan panen 2 kali lipat dari biasanya, kata Wirya sambil menatap Saman penuh selidik. Itu hal yang aneh, bukan? Mengingat tahun ini hujan tidak turun sebanyak biasanya. Saman menelan ludah. Ia sadar bahwa kabar tentang ladangnya telah menyebar ke desa tetangga. Aku hanya merawat ladangku dengan baik, Pak Wirya. Barangkali aku memang beruntung. Wirya menyipitkan mata. Atau mungkin ada sesuatu yang kau sembunyikan? Kami semua ingin tahu bagaimana seorang petani biasa bisa tiba-tiba memiliki panen yang jauh lebih baik dari kami. Para penduduk desa mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka yang awalnya bangga melihat kesuksesan Saman kini mulai meragukannya. Pak Rahmat, tetua desa, segera melangkah maju untuk meredakan ketegangan. Kami memahami kekhawatiranmu, Wirya, kata Pak Rahmat dengan suara berwibawa. Namun, setiap desa memiliki keberuntungannya masing-masing. Mungkin tanah di sini memang lebih baik tahun ini. Tidak perlu saling mencurigai. Wirya tersenyum sinis. Semoga saja begitu. Tapi,
Jika kami menemukan sesuatu yang mencurigakan, jangan salahkan kami jika kami bertindak. Ancaman itu menggantung di udara, membuat suasana menjadi tegang. Setelah Wirya pergi, Saman menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam menggunakan batu keberuntungan yang diberikan oleh Ratu Ular. Malam itu, Saman tidak bisa tidur. Ia duduk di depan perapian, menatap batu kecil yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa kekuatan ini adalah anugerah, tetapi jika tidak dijaga dengan baik, bisa menjadi malapetaka. Tiba-tiba, terdengar suara berdesis pelan dari jendela rumahnya. Saman menoleh cepat dan mendapati seekor ular kecil berwarna keemasan melingkar di ambang jendela. Mata ular itu bersinar dalam kegelapan. "Pangeran mengirimku untuk memperingatkanmu," kata ular itu dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Manusia lain mulai mencurigaimu. Jangan sampai rahasia kita terbongkar, atau keselamatanmu akan terancam." Saman mengangguk. "Aku mengerti. Tapi apa yang harus aku lakukan? Mereka sudah mulai mengawasi ladangku." "Kendalikan kekuatan yang telah diberikan kepadamu," lanjut ular itu. "Gunakan dengan bijak. Jangan sampai mereka melihat hal-hal yang tidak wajar. Pangeran dan ratu masih mengawasimu dari kejauhan." Setelah mengatakan itu, ular keemasan itu meluncur pergi ke dalam kegelapan malam. Saman merasa merinding. Ia tahu bahwa dunia manusia dan dunia ular kini benar-benar terhubung dalam hidupnya. Ia harus memilih jalan dengan hati-hati, atau ia akan kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Saman pergi ke ladangnya lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada hal mencurigakan yang bisa menarik perhatian orang-orang dari desa lain. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat jejak kaki yang tidak dikenalnya di sekitar ladang. Jejak itu menunjukkan bahwa seseorang telah mengintainya sejak semalam. Saman berjongkok, mengamati jejak itu dengan cermat. Hatinya berdebar, dan ia merasa ada bahaya yang semakin dekat. Saat ia hendak kembali ke rumah, terdengar suara gaduh dari tengah desa. Saman bergegas ke sana dan mendapati sekelompok warga desa tetangga tengah berdebat dengan Pak Rahmat dan beberapa penduduk desa lainnya. "Kami tahu ada sesuatu yang tidak wajar di desa ini," kata seorang pria berambut panjang dengan nada keras. "Kami telah mengirim mata-mata ke sini, dan mereka melihat sesuatu yang aneh." "Apa maksudmu?" tanya Pak Rahmat dengan suara tenang, meski wajahnya terlihat sedikit khawatir. "Kami melihat ular berkeliaran di ladang Saman. Dan jumlahnya bukan hanya 1 atau 2. Mereka seakan menjaga sesuatu," teriak pria itu. Saman merasakan tubuhnya menegang. Jika mereka semakin curiga, ia bisa dalam bahaya. Penduduk desa mulai berbisik. Beberapa dari mereka melirik ke arahnya dengan tatapan penuh keraguan. Wirya kembali maju dan menatap Saman dengan tajam. "Saman, kau harus menjelaskan semuanya. Jika tidak, kami akan menganggapmu sebagai ancaman bagi desa kami." Saman mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa hari ini bisa menjadi awal dari kehancurannya. Jika ia tidak bisa menjelaskan semuanya dengan baik, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tetapi juga dunia para ular yang telah mempercayainya. Dalam kepanikan yang mulai melanda, Saman mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya tanpa mengkhianati rahasia Ratu Ular. Ia menatap langit, berharap ada pertolongan yang akan datang. Namun, di kejauhan, sepasang mata emas tengah mengamati kejadian itu dengan tenang. Pangeran Ular telah tiba, dan ia tidak akan membiarkan segalanya berakhir begitu saja. Malam itu, setelah ketegangan yang terjadi di desa, Saman merasa tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumahnya, memandangi ladangnya yang kini terasa lebih seperti beban daripada berkah. Batu keberuntungan yang diberikan oleh Ratu Ular masih tersimpan dengan aman di dalam rumah, tetapi kini terasa semakin berat dalam pikirannya. Tiba-tiba,
Angin berhembus lembut, membawa aroma hutan yang menenangkan. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik di antara pepohonan. Saman menajamkan pendengarannya. Ia tahu suara itu bukan suara biasa. Tak lama kemudian, sosok tinggi dengan jubah hitam muncul dari kegelapan. Mata emasnya bersinar di bawah cahaya bulan. Ia melangkah dengan tenang, tetapi ada aura kekuasaan yang terpancar darinya. Pangeran ular telah datang. Saman, suara pangeran ular terdengar dalam dan berwibawa. Kau dalam bahaya. Saman menelan ludah. Aku tahu. Orang-orang desa mulai mencurigaiku. Mereka melihat ular-ular di ladangku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pangeran ular mendekat dan menatapnya tajam. Kau sudah menjadi bagian dari dunia kami. Jika manusia mulai mencurigaimu, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Saman terdiam. Ia tidak pernah berpikir bahwa menolong seekor ular di hutan akan membawa dirinya sejauh ini. Kini, ia terjebak antara dunia manusia dan dunia ular. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Saman akhirnya. Aku tidak ingin berkhianat kepada kalian, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan tempatku di desa ini. Pangeran ular tersenyum tipis. Aku akan membantumu. Tetapi kau harus membuktikan bahwa kau layak mendapatkan perlindungan kami. Ikuti aku. Tanpa banyak berpikir, Saman mengikuti pangeran ular ke dalam hutan. Mereka berjalan melewati pepohonan tinggi yang semakin rapat, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalam gua, Saman melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada banyak ular dengan berbagai ukuran dan warna, melingkar dengan tenang di sekitar sebuah takhta batu. Di atas takhta itu, seorang wanita dengan gaun berwarna hijau berkilauan duduk dengan anggun. Matanya bersinar seperti zamrud, dan wajahnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Selamat datang, Saman, suara wanita itu lembut, tetapi penuh wibawa. Aku telah lama menantikan kedatanganmu. Saman menundukkan kepala dengan hormat. Siapa Anda? Pangeran ular berdiri di samping takhta dan memperkenalkan wanita itu. Ini adalah ibuku, Ratu Ular. Saman terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan Ratu Ular. Ia merasa sangat kecil di hadapan wanita itu, yang jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Ratu Ular menatapnya dengan penuh penilaian. Kau telah menunjukkan kebaikan hatimu dengan menolong anakku di hutan. Tetapi sekarang, kau harus membuktikan bahwa kau pantas mendapatkan kepercayaan kami. Saman mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Ratu Ular tersenyum tipis. Ada ancaman yang mengintai, bukan hanya bagi dirimu, tetapi juga bagi kami. Orang-orang desa tetanggamu tidak akan berhenti sampai mereka menemukan kebenaran tentang ladangmu. Jika mereka terus mencari, mereka bisa menemukan keberadaan kami. Dan itu tidak boleh terjadi. Saman menegang. Ia sadar bahwa situasinya lebih serius dari yang ia bayangkan. Jadi, aku harus menghentikan mereka? Ratu Ular mengangguk. Dengan cara yang bijaksana. Kau harus membuat mereka percaya bahwa keberuntunganmu datang dari usahamu sendiri, bukan dari kekuatan yang kami berikan. Dan untuk itu, kau harus berlatih mengendalikan kekuatan batu keberuntunganmu. Pangeran Ular melangkah maju. Aku yang akan melatihmu. Ini bukan hanya tentang ladangmu, Saman. Ini tentang keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Kau harus belajar untuk hidup di antara dua dunia ini tanpa mengundang kecurigaan. Saman menatap batu kecil yang ia genggam di tangannya. Ia tahu bahwa ia telah masuk terlalu dalam ke dalam dunia ular. Kini, tidak ada jalan kembali. Baik, katanya akhirnya. Aku akan belajar. Di dalam gua yang tersembunyi itu, di bawah cahaya remang-remang yang memantul dari dinding batu,
Saman memulai pelatihannya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan latihan yang menguras tenaga. Pangeran Ular membimbing Saman dalam memahami kekuatan batu keberuntungan. Ia mengajarkan cara merasakan energi dari alam, memahami bahasa ular, dan bahkan cara berjalan di hutan tanpa meninggalkan jejak. Saman terkejut saat menyadari bahwa batu keberuntungan dapat membantunya merasakan getaran tanah dan mendengar suara yang tidak bisa didengar oleh manusia biasa. Suatu malam, Pangeran Ular membawanya ke tengah hutan. "Sekarang kau harus bisa berkomunikasi dengan mereka," katanya sambil menunjuk sekumpulan ular yang melingkar di antara akar pohon besar. Saman duduk bersila dan memejamkan mata. Ia mencoba merasakan getaran di sekelilingnya. Perlahan-lahan, suara mendesis mulai terdengar lebih jelas. Ia bisa memahami bisikan ular-ular itu. Mereka berbicara tentang ancaman dari manusia yang terus merambah hutan. "Kau bisa mendengar mereka?" tanya Pangeran Ular. Saman membuka mata dan mengangguk. Mereka khawatir manusia akan menghancurkan tempat tinggal mereka. Pangeran Ular tersenyum puas. "Kau semakin terhubung dengan dunia kami. Namun, pelatihanmu belum selesai. Masih ada satu ujian terakhir." Beberapa hari kemudian, Ratu Ular memanggil Saman ke hadapannya. "Kau telah belajar banyak, tetapi sekarang kau harus membuktikan keberanianmu. Di dalam hutan ini, ada seekor ular raksasa yang sudah lama menjadi ancaman bagi kami. Ia tidak tunduk pada hukum kami dan sering menyerang yang lemah. Kau harus menghadapinya." Saman merasa nyalinya ciut. "Aku harus melawan ular raksasa?" Ratu Ular mengangguk. "Bukan membunuhnya, tetapi menaklukkannya. Jika kau bisa membuatnya tunduk, maka kau akan benar-benar menjadi bagian dari kami." Malam itu, Saman memasuki hutan yang gelap dan penuh kabut. Ia membawa batu keberuntungan di genggamannya. Suara mendesis besar terdengar dari balik semak-semak, dan dari bayangan, muncullah seekor ular raksasa dengan sisik hitam mengilap dan mata merah menyala. Saman berdiri tegak. Ia mengingat semua yang telah diajarkan Pangeran Ular. Dengan hati-hati, ia menundukkan kepala dan berbicara dalam bahasa ular, "Aku bukan musuhmu. Aku hanya ingin berbicara." Ular raksasa itu menatapnya tajam, lalu perlahan-lahan mendekat. Peluh membasahi kening Saman, tetapi ia tetap bertahan. Jika ia bisa menaklukkan ular ini, maka tak akan ada lagi keraguan dalam hatinya. Ia akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia ular, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Malam itu, kabut tebal menyelimuti hutan, menciptakan suasana mencekam. Saman berdiri di tengah rimbunan pepohonan, napasnya terengah. Matanya menatap tajam ke depan, di mana sosok ular raksasa muncul dari balik semak-semak. Sisik hitam mengilapnya memantulkan cahaya bulan, dan mata merahnya menyala penuh ancaman. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi, mendesis dengan suara yang menggema. Getaran di tanah terasa semakin kuat seiring pergerakannya. Saman menggenggam batu keberuntungan erat-erat, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Aku bukan musuhmu," ucap Saman dengan suara mantap, menggunakan bahasa ular yang telah dia pelajari. "Aku datang untuk berbicara." Ular itu tidak menjawab, hanya mendesis lebih keras. Tubuhnya melingkar, bersiap menyerang. Saman menelan ludah. Ia tahu bahwa jika ia gagal di sini, maka tidak hanya dirinya yang dalam bahaya, tetapi juga Ratu Ular dan seluruh kerajaan mereka. Tiba-tiba, ular raksasa itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Saman menghindar ke samping, hampir terjatuh saat ekor besar menyapu tanah dengan kekuatan dahsyat. Jantungnya berdebar kencang. "Jika kau tidak mau mendengar, maka aku akan membuktikan keberanianku," teriak Saman. Ia meraih batu keberuntungan dan memusatkan pikirannya. Seketika,
Energi hangat menjalar dari telapak tangannya. Batu itu mulai bersinar lembut, memancarkan aura yang menenangkan. Ular raksasa berhenti sesaat, tampak kebingungan dengan cahaya tersebut. Saman memanfaatkan momen itu untuk melangkah maju. Aku bukan manusia biasa, lanjutnya. Aku telah belajar memahami dunia kalian. Aku bisa menjadi pelindung, bukan musuh. Ular itu masih menatapnya dengan mata merah menyala, tetapi gerakannya melambat. Seolah ada sesuatu dalam suara Saman yang menyentuhnya. Perlahan, ia menurunkan kepalanya, mendekat hingga Saman bisa melihat detail sisiknya yang keras bak baja. Saman mengulurkan tangan dengan hati-hati, lalu menyentuh kepala ular itu. Seketika, getaran kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan semua luka dan amarah yang tersimpan dalam makhluk itu, rasa sakit karena ditolak oleh kaumnya sendiri, kesepian yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Aku mengerti penderitaanmu, bisik Saman. Tapi kau tidak sendiri lagi. Kau bisa menjadi bagian dari kami. Sebuah keheningan panjang meliputi hutan. Perlahan, mata merah ular raksasa meredup. Ia mengangguk kecil, tanda penerimaan. Saman tersenyum lega. Ia telah berhasil menaklukkan makhluk yang selama ini dianggap sebagai ancaman. Saat fajar mulai menyingsing, Saman kembali ke gua kerajaan ular dengan ular raksasa mengikuti di belakangnya. Pangeran ular dan ratu ular sudah menunggu. Melihat ular raksasa itu tunduk di samping Saman, ratu ular tersenyum puas. Kau telah membuktikan dirimu, Saman. Kini kau benar-benar bagian dari kami. Pangeran ular menepuk bahu Saman dengan bangga. Kau telah melakukan sesuatu yang bahkan para bangsawan ular pun belum tentu bisa lakukan. Kau memiliki hati yang kuat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Saman merasa dadanya hangat mendengar pujian itu. Ia menyadari bahwa takdirnya kini telah berubah selamanya. Ia bukan lagi hanya seorang petani biasa. Ia telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia ular. Namun, ia tahu bahwa tantangan belum berakhir. Desa tempatnya tinggal masih mencurigainya, dan ada ancaman yang lebih besar yang mengintai di luar sana. Dengan tekad yang semakin kuat, Saman bersumpah dalam hati bahwa ia akan melindungi dunia yang kini telah menjadi bagian darinya, dengan segala cara yang diperlukan. Saman kembali ke desanya dengan hati yang penuh tekad. Namun, saat ia tiba di halaman rumahnya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Para tetangga yang biasanya menyapanya dengan ramah kini, hanya meliriknya dengan tatapan curiga. Beberapa bahkan berbisik-bisik di sudut jalan. Saat ia melangkah menuju rumahnya, tiba-tiba seorang lelaki tua menghampirinya. Itu adalah Pak Wira, kepala desa. Saman, kita perlu bicara, kata Pak Wira dengan nada serius. Saman mengangguk dan mengajak Pak Wira masuk ke dalam rumah. Setelah duduk, kepala desa itu menatapnya tajam. Ada kabar yang beredar bahwa ladangmu penuh dengan ular, dan bahwa kau memiliki kekuatan aneh yang membuat panenmu lebih baik dari orang lain. Beberapa warga mulai takut, bahkan ada yang menganggapmu bersekutu dengan makhluk halus. Saman menghela napas. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Aku tidak bersekutu dengan makhluk halus, Pak Wira. Aku hanya menemukan cara untuk memahami alam lebih baik, jawab Saman hati-hati. Pak Wira menggeleng. Apapun itu, orang-orang desa sudah mulai gelisah. Beberapa pemuda bahkan berencana untuk datang ke ladangmu malam ini dan membakar tempat itu jika memang benar penuh dengan ular. Darah Saman berdesir. Jika itu terjadi, bukan hanya ladangnya yang akan hancur, tetapi juga kehidupan ular-ular yang telah mempercayainya. Pak Wira, tolong beri aku waktu. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, pinta Saman. Pak Wira menghela napas berat. Aku tidak bisa menahan mereka lama-lama, Saman.
Jika kau punya cara untuk menghentikan ini, lakukanlah sebelum semuanya terlambat. Setelah kepala desa pergi, Saman duduk termenung. Ia harus mencari cara untuk melindungi ladangnya tanpa memicu kecurigaan lebih lanjut. Pangeran Ular telah memperingatkannya tentang bahaya dari manusia. Kini, ia menghadapinya sendiri. Malam itu, Saman pergi ke hutan untuk bertemu dengan Pangeran Ular. Ia menjelaskan ancaman yang datang dari para warga desa. Pangeran Ular mendesis pelan. Manusia selalu takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka tidak peduli seberapa banyak kau telah berbuat baik. Mereka hanya melihat perbedaan, dan itu cukup untuk menimbulkan ketakutan. Aku tidak ingin mereka melukai ular-ular di ladangku, kata Saman penuh tekad. Aku harus menghentikan mereka. Pangeran Ular menatapnya dalam-dalam. Ada satu cara. Tapi itu berisiko. Kau harus menunjukkan kepada mereka bahwa kau tidak membahayakan mereka, tetapi juga bukan seseorang yang bisa mereka sakiti begitu saja. Saman mengangguk. Aku siap. Apa yang harus aku lakukan? Pangeran Ular tersenyum tipis. Ketika mereka datang ke ladangmu, hadapi mereka. Tetapi jangan dengan kekerasan. Tunjukkan kekuatanmu dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Saman mengerti maksudnya. Ia harus membuat warga desa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ular-ular itu bukan ancaman, tetapi pelindung. Dan ia harus melakukannya tanpa menimbulkan lebih banyak ketakutan. Malam itu, Saman bersiap di ladangnya. Ia bisa melihat cahaya obor dari kejauhan, menandakan kedatangan para pemuda desa yang dipimpin oleh beberapa orang tua. Mereka membawa parang dan kayu bakar. Saman, keluar, teriak seorang pemuda. Saman melangkah ke depan dengan tenang. Aku di sini. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin tahu kebenaran, sahut yang lain. Jika benar ladangmu dipenuhi ular, kami akan membakarnya. Saman menahan napas. Ini saatnya. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan berbisik dalam hati. Dari bayangan semak-semak, puluhan ular mulai merayap keluar, tetapi bukan dengan ancaman. Mereka bergerak dengan tenang, seolah melindungi Saman. Ular raksasa yang telah ia jinakkan muncul terakhir, membentuk lingkaran di belakangnya. Warga desa terdiam. Beberapa mundur dengan wajah pucat. Aku tidak pernah menyakiti kalian, kata Saman dengan suara mantap. Ular-ular ini bukan makhluk jahat. Mereka bagian dari alam, seperti kita. Selama ini, mereka yang membantu melindungi ladangku dari hama. Itulah sebabnya panenku lebih baik. Bukan karena ilmu hitam. Bukan karena kutukan. Para warga masih terlihat ragu. Beberapa menatap ular raksasa di belakang Saman dengan ketakutan. Pak Wira akhirnya melangkah maju. Dan bagaimana kami bisa yakin bahwa mereka tidak akan membahayakan kami? Saman menoleh ke ular raksasa, lalu berlutut di sampingnya dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ular itu menutup matanya, menunjukkan kepatuhan total. Jika mereka bisa melukaiku, mereka sudah melakukannya sejak lama. Tapi lihatlah, aku berdiri di sini dengan selamat. Karena mereka bukan musuh. Keheningan panjang melanda. Perlahan, beberapa warga mulai menurunkan senjata mereka. Mereka saling berpandangan, kebingungan tetapi juga mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Saman. Pak Wira menghela napas. Kita harus berbicara lebih lanjut tentang ini. Tapi untuk malam ini, tidak ada yang akan menyentuh ladang Saman. Pulanglah. Satu persatu, warga desa pergi. Saman berdiri tegak, tahu bahwa ini belum berakhir. Namun, untuk saat ini, ia telah memenangkan pertempuran pertama dalam melindungi dunia yang telah menjadi bagian darinya. Di bawah cahaya bulan, Pangeran Ular muncul dari bayangan dan menatapnya dengan bangga. Kau telah membuktikan keberanianmu, Saman.
Tapi masih ada tantangan yang lebih besar di depan. Bersiaplah. Dan Saman pun tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Setelah pertemuan dengan warga desa, Saman tahu bahwa situasi masih jauh dari aman. Meski mereka tidak lagi berniat membakar ladangnya, kecurigaan masih menggelayuti hati banyak orang. Beberapa warga mulai menjauh darinya, sementara yang lain tetap diam, hanya memperhatikan dari kejauhan. Malam itu, Saman duduk di depan rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Semua yang telah ia lakukan tampaknya belum cukup untuk menghapus ketakutan yang ada di hati manusia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Saman menoleh dan melihat Pak Wira datang dengan wajah penuh keraguan. "Saman, aku tahu kau telah berusaha keras, tetapi beberapa orang di desa masih tidak percaya," kata kepala desa itu dengan suara pelan. Saman mengangguk. "Aku mengerti, Pak. Aku hanya ingin hidup damai tanpa harus kehilangan ladang dan ular-ular yang sudah menjadi bagian dari hidupku." Pak Wira menghela napas. "Aku akan mencoba berbicara dengan mereka lagi, tapi kau harus tahu, beberapa orang telah pergi ke kota untuk mencari dukun. Mereka percaya bahwa ini satu-satunya cara untuk mengusir pengaruh buruk yang mereka yakini ada di sekitarmu." Saman terkejut. Ia tahu bahwa jika dukun itu datang dan menghasut warga, situasi bisa semakin berbahaya. "Aku harus melakukan sesuatu sebelum mereka kembali," gumam Saman. Ia bangkit dari tempat duduknya dan menatap Pak Wira dengan penuh tekad. "Aku akan pergi ke hutan dan menemui Pangeran Ular. Aku harus mencari solusi sebelum semuanya terlambat." Pak Wira menatapnya dengan penuh pertimbangan, lalu mengangguk pelan. "Hati-hatilah, Saman. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku berharap kau bisa menemukan jalan keluarnya." Malam itu juga, Saman bergegas menuju hutan. Ia berjalan melewati pepohonan yang gelap, mengikuti jalur yang telah dikenalnya dengan baik. Begitu tiba di tempat biasa ia bertemu dengan Pangeran Ular, ia segera memanggilnya. Tak butuh waktu lama, sosok ular raksasa itu muncul dari balik bebatuan. Matanya yang berkilau menatap Saman dengan tajam. "Ada masalah lagi, Saman?" tanyanya dengan suara tenang. Saman mengangguk. Warga desa mencari dukun untuk mengusir apa yang mereka anggap sebagai kutukan. "Aku takut ini akan membawa bencana, bukan hanya bagiku tetapi juga bagi ular-ular di sini. Aku harus berbicara dengan ibumu." Pangeran Ular mengamati Saman selama beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, ikutlah denganku. Kita akan pergi ke sarang Ratu Ular." Saman mengikuti Pangeran Ular melewati jalan setapak yang berkelok di dalam hutan. Udara semakin dingin, dan suasana terasa semakin mistis. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah gua besar yang dijaga oleh puluhan ular berwarna keemasan. Pangeran Ular memberi isyarat agar mereka membiarkan Saman masuk. Dengan langkah hati-hati, Saman memasuki gua yang terasa lembab dan dipenuhi dengan bebatuan kristal yang berkilauan. Di tengah gua, sebuah singgasana batu berdiri megah, dan di atasnya duduk seekor ular betina raksasa dengan sisik berwarna emas kemilau. Matanya bersinar seperti permata, penuh kebijaksanaan. "Saman, manusia yang telah menolong anakku," suara Ratu Ular bergema di dalam gua. "Mengapa kau datang ke hadapanku?" Saman berlutut dengan hormat. "Yang mulia Ratu, aku datang untuk meminta bantuanmu. Manusia di desaku masih takut pada ular-ularmu, dan sekarang mereka berencana memanggil seorang dukun untuk mengusir kami. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Aku butuh cara untuk menghentikan semua ini tanpa kekerasan." Ratu Ular terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku memahami kekhawatiranmu. Ketakutan manusia sulit dihilangkan,
Tetapi ada satu cara untuk membuktikan bahwa kau tidak membawa ancaman. Kau harus menjalani ujian kesetiaan. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan kekuatan untuk melindungi ladang dan desamu tanpa ada pertumpahan darah. Saman mengerutkan kening. Apa itu ujian kesetiaan? Ratu Ular tersenyum tipis. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Jika kau benar-benar percaya pada kami dan pada dirimu sendiri, kau akan melewati ujian ini. Tetapi jika hatimu ragu, kau bisa kehilangan segalanya. Saman menelan ludah, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Aku siap menjalani ujian itu, Yang Mulia. Ratu Ular mengangguk, dan seluruh gua tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Saman, dan dalam sekejap, ia merasa dunianya berubah. Ia baru menyadari bahwa ujian kesetiaan telah dimulai. Saman merasa tubuhnya melayang. Cahaya keemasan yang tadi menyelimutinya kini perlahan meredup, dan saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing. Hutan yang biasanya ia kenal telah berubah menjadi lanskap luas dengan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, akar-akar yang bergerak seolah hidup, serta udara yang dipenuhi dengan aroma bunga-bunga asing. Di hadapannya, Pangeran Ular berdiri tegak dalam wujud manusianya, seorang pemuda gagah dengan rambut hitam panjang dan mata berwarna keemasan seperti sisiknya. Ia mengenakan pakaian serba putih dengan corak ular berkilauan di permukaannya. Saman, ini adalah tempat di mana ujian kesetiaan akan berlangsung, kata Pangeran Ular dengan suara tenang. Kau harus melewati 3 ujian yang akan menguji hatimu, keberanianmu, dan kesetiaanmu. Jika kau gagal dalam salah satunya, kau tidak akan pernah bisa kembali ke duniamu. Saman menelan ludah. Ia tahu ujian ini bukan sekadar ujian biasa. Taruhannya adalah hidup dan mati. Dari kabut yang menyelimuti tempat itu, muncul sebuah sungai yang sangat luas. Namun, alih-alih air yang mengalir, sungai itu dipenuhi oleh ular-ular raksasa yang bergerak perlahan, sisik mereka berkilauan di bawah cahaya temaram. Sebuah suara bergema di udara, suara Ratu Ular. Saman, ujian pertamamu adalah melewati sungai ini tanpa jatuh. Kau harus mempercayai mereka dan melangkah tanpa ragu. Jika kau takut, ular-ular ini akan merasakan ketidakpastianmu dan menjatuhkanmu ke dalam kegelapan. Saman menghela napas dalam-dalam. Ia melangkah ke depan, menaiki tubuh salah satu ular yang paling besar. Begitu kakinya menginjak sisiknya, ular itu bergerak sedikit, namun tetap diam. Ia lalu mengambil langkah berikutnya ke ular lain, menjaga keseimbangan sebaik mungkin. Setiap langkah terasa sulit. Beberapa ular tiba-tiba menggeliat, membuatnya hampir terjatuh. Namun, ia terus maju, mengingat bahwa ia telah hidup berdampingan dengan mereka. Jika ia meragukan mereka, maka mereka pun akan meragukannya. Setelah perjalanan panjang yang terasa seperti berjam-jam, Saman akhirnya mencapai tepian. Ia berhasil. Suara Ratu Ular kembali terdengar. Kau telah lulus ujian pertama. Tapi perjalananmu belum selesai. Saman kemudian dibawa ke tempat lain, sebuah gua yang penuh dengan emas dan perhiasan berkilauan. Di tengah gua, ada sebuah takhta yang terbuat dari batu giok, dan di atasnya duduk seorang pria tua dengan jubah emas. Ia tersenyum pada Saman. Saman, katanya dengan suara dalam. Kau telah bekerja keras, berjuang untuk mempertahankan tanahmu, melindungi ular-ular yang kau anggap keluarga. Tetapi tidakkah kau lelah? Aku bisa memberimu segalanya, harta, kekuasaan, dan penghormatan dari seluruh desa. Kau hanya perlu melupakan ular-ular itu dan menerima takdir barumu. Saman menatap pria itu dengan hati-hati. Tawaran ini menggoda, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengingat bagaimana desa mencurigainya, bagaimana ular-ular itu telah menjadi bagian dari hidupnya.
Meninggalkan mereka berarti mengkhianati segalanya. Dengan suara mantap, Saman berkata, "Aku tidak butuh kekayaan atau kekuasaan. Aku hanya ingin hidup damai dengan keluargaku, baik manusia maupun ular." Begitu kata-kata itu terucap, pria tua itu menghilang, dan gua pun runtuh di sekelilingnya. Saat debu menghilang, ia kembali ke tempat awalnya, di mana Pangeran Ular menatapnya dengan bangga. "Kau telah lulus ujian kedua. Kini hanya tersisa satu ujian terakhir." Saman kemudian dibawa ke sebuah tempat yang lebih gelap, di mana ia melihat sebuah desa yang terbakar. Ia melihat warga desanya berteriak ketakutan, sementara ular-ular raksasa menyerang mereka. Di tengah kekacauan itu, ia melihat dua sosok yang sangat dikenalnya, Pak Wira dan Pangeran Ular, keduanya dalam bahaya. Suara Ratu Ular terdengar lagi. "Saman, ini adalah ujian terakhir. Kau hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Pilihlah siapa yang akan kau selamatkan, kepala desamu atau anakku. Keputusanmu akan menentukan segalanya." Saman terdiam. Pilihan ini sangat berat. Pak Wira telah membantunya bertahan di desa, tetapi Pangeran Ular adalah sahabatnya dan telah mempercayainya. Jika ia memilih salah satu, yang lain pasti akan mati. Tetapi tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. "Tidak, aku menolak untuk memilih," katanya dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mati. Aku akan berusaha menyelamatkan mereka berdua, meskipun nyawaku sendiri yang menjadi taruhannya." Saat kata-kata itu terucap, seketika api yang membakar desa menghilang, ular-ular yang menyerang lenyap, dan pemandangan itu berubah kembali menjadi gua Ratu Ular. Saman tersadar bahwa semua itu hanyalah ilusi. Di hadapannya, Ratu Ular tersenyum. "Kau telah lulus ujian terakhir, Saman. Kau telah menunjukkan bahwa kesetiaanmu tidak terbagi dan keberanianmu tidak tergoyahkan. Karena itu, aku memberimu hadiah, perlindungan untuk ladangmu dan desamu. Selama kau menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, tak akan ada yang bisa mencelakanmu." Cahaya keemasan kembali menyelimuti Saman, dan ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ketika matanya terbuka, ia telah kembali ke hutan, dengan Pangeran Ular berdiri di sampingnya. "Semuanya sudah berakhir," kata Pangeran Ular. "Kini kau memiliki kekuatan untuk melindungi desamu tanpa kekerasan." Saman tersenyum. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tetapi ia telah membuktikan dirinya. Kini ia memiliki harapan baru untuk masa depan. Setelah kembali dari ujian kesetiaan, Saman merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bukan lagi seorang petani biasa, tetapi seseorang yang telah dipercaya oleh makhluk yang lebih besar dari dirinya. Kekuatan yang diberikan oleh Ratu Ular bukanlah sesuatu yang bisa ia lihat secara langsung, tetapi ia bisa merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia berjalan kembali ke desa, pagi mulai menjelang. Matahari terbit perlahan, menyinari ladangnya yang tampak lebih subur dari sebelumnya. Tanaman-tanaman yang sebelumnya tampak layu kini segar kembali. Udara di sekitar terasa lebih sejuk, dan suara kicauan burung terdengar lebih ramai dari biasanya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Begitu ia memasuki desa, ia melihat sekelompok warga berkumpul di balai desa. Mereka tampak gelisah, dan di tengah mereka berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam, sang dukun yang mereka panggil dari kota. Pak Wira berdiri di sampingnya, terlihat berusaha menenangkan warga, tetapi tampak jelas bahwa mereka telah dipenuhi oleh ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. "Saman," seru Pak Wira saat melihatnya. "Kemana saja kau?" Dukun ini datang untuk membersihkan desa dari kutukan ular, dan warga sudah tidak sabar menunggu. Saman menatap dukun itu dengan tenang. Pria tua itu menatapnya dengan penuh selidik, lalu mendekatinya perlahan. "Kau adalah sumber dari semua kekacauan ini,
kata dukun itu. Aku bisa merasakan aura ular di tubuhmu. Jika kau tidak pergi dari desa ini, maka kutukan itu akan semakin kuat. Warga mulai bergumam, sebagian besar mengangguk setuju. Saman tahu ini adalah momen penentuan. Jika ia tidak bisa meyakinkan mereka, maka semua usahanya akan sia-sia. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara mantap. Aku telah menjalani ujian yang lebih berat dari ini. Aku tidak dikutuk, tetapi diberkahi. Ladang kita kini subur kembali, dan tidak ada lagi serangan dari ular. Jika benar ada kutukan, mengapa semua ini justru membaik? Warga mulai terdiam, saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Saman memang benar. Sejak ia kembali, desa terasa lebih tenang, dan tidak ada lagi kejadian aneh yang mengganggu mereka. Dukun itu tampak tidak senang. Itu hanya sementara. Jika kau tetap di sini, bencana akan datang. Aku harus melakukan ritual pemurnian. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara mendesis terdengar dari kejauhan. Dari balik pepohonan, muncul beberapa ekor ular emas yang mengawasi dengan tenang. Mereka tidak menyerang, hanya mengawasi, seolah ingin memastikan Saman baik-baik saja. Pak Wira akhirnya angkat bicara. Aku percaya pada Saman. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak membawa bahaya. Jika ada di antara kalian yang masih ragu, lihatlah ladang-ladang kita. Kita telah mendapatkan panen terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak akan mengizinkan siapapun mencelakainya. Beberapa warga mengangguk setuju, sementara yang lain masih tampak ragu. Namun, suasana berubah. Ketakutan mulai digantikan oleh rasa penasaran dan keyakinan bahwa mungkin Saman memang membawa berkah, bukan bencana. Dukun itu mendengus kesal. Baiklah, jika itu keputusan kalian. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama. Tapi ingat, jika sesuatu terjadi, jangan menyesal. Ia berbalik dan pergi dari desa, meninggalkan warga yang masih termenung. Saman menatap mereka dengan tenang. Aku tidak akan memaksa siapapun untuk percaya kepadaku. Tapi aku akan terus menjaga desa ini, dengan atau tanpa dukungan kalian. Perlahan, satu persatu warga mulai menerima kenyataan bahwa Saman bukanlah musuh mereka. Kepercayaan mereka tidak datang dalam semalam, tetapi sedikit demi sedikit, mereka mulai melihatnya sebagai penjaga desa yang sebenarnya. Minggu-minggu berlalu, dan desa mulai hidup dalam kedamaian yang baru. Saman tetap merawat ladangnya, sementara ular-ular dari hutan tetap menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ancaman. Pada suatu malam, Pangeran Ular datang menemui Saman di tepi ladang. Kau telah membuktikan dirimu, Saman. Ibuku tidak salah memilihmu. Kini kau adalah bagian dari keluarga kami, dan kami akan selalu menjagamu. Saman tersenyum. Aku hanya ingin hidup damai, bersama manusia dan alam. Jika itu bisa terjadi, maka semua perjuanganku tidak sia-sia. Pangeran Ular mengangguk. Dan kau telah mencapainya. Bintang-bintang bersinar terang di langit malam. Di antara ladang yang subur dan hutan yang tenang, Saman akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.